Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen, perkenalkan nama saya Ina Amalia. Saya mahasiswa semester 6 dari Prodi PAI, kelas non-reguler. Di sini saya akan menyampaikan mengenai eksistensi pendidikan Islam di Indonesia. Terima kasih. Pada saat ini, pentingnya pendidikan berkualitas semakin disadari oleh masyarakat di Indonesia. Pendidikan Islam harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Pendidikan Islam juga harus bisa menampilkan dirinya sebagai pendidikan yang fleksibel, responsif, dan sesuai dengan perkembangan zaman, yang berorientasi kepada masa depan dan seimbang. Nah, orientasi pada mutu yang unggul, adil, demokratis, dinamis, dan lain sebagainya. Nah, sesuai dengan sifat dan karakternya, pendidikan Islam di Indonesia juga mengalami banyak inovasi dari waktu ke waktu, yaitu mulai dari sistemnya, lembaga, dan yang paling sederhana seperti pendidikan di rumah, di majelis taklim, di pesantren, di madrasah, sampai kepada perguruan tinggi yang modern. Nah, inovasi pendidikan Islam di Indonesia juga sudah terjadi hampir pada seluruh aspek seperti kurikulum, proses belajar mengajar, tenaga pengajar, sarana dan prasarana, manajemen, dan lain sebagainya. Nah, melalui berbagai inovasi tersebut, kini pendidikan Islam di Indonesia amat beragam, baik dari segi jenis, tingkatan, mutu, kelembagaan, dan lain sebagainya. Kemajuan ini terjadi karena usaha keras dari umat Islam melalui para tokoh dan pendiri juga pengelolanya. Selanjutnya mengenai tantangan pendidikan di Indonesia. Ada berbagai macam tantangan yang terjadi di dunia pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah terjadinya persaingan bebas dalam dunia pendidikan. Karena bagi sebagian orang, dunia pendidikan ini termasuk ke dalam dunia perdagangan. Maka dunia pendidikan saat ini juga dihadapkan pada logika bisnis. Tantangan yang kedua yaitu terjadinya peningkatan tuntutan dan harapan dari masyarakat. Jadi mereka ini semakin membutuhkan perlakuan yang adil, demokratis, transparan, akuntabel, cepat, tepat, dan profesional. Jadi mereka ini lebih ingin dilayani dengan baik, memuaskan. Nah, permasalahan ini terjadi dari adanya pengelolaan manajemen pendidikan yang berbasis sekolah, yaitu pemberian peluang kepada komite atau majelis sekolah untuk ikut dalam perumusan kebijakan dan program pendidikan pelayanan belajar mengajar yang lebih memberikan peluang dan kebebasan kepada peserta didik. Tantangan yang ketiga yaitu penggunaan teknologi canggih, khususnya teknologi komunikasi dan informasi seperti komputer. Nah, kehadiran teknologi ini menyebabkan terjadinya tuntutan dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan tidak dibatasi waktu dan tempat. Nah, teknologi ini juga termasuk ke dalam dunia pendidikan seperti dalam pelayanan administrasi, pendidikan, keuangan, dan proses belajar mengajar. Tantangan yang terakhir yaitu terjadinya penjajahan baru dalam bidang kebudayaan yang mengakibatkan terjadinya pola pikir masyarakat pengguna pendidikan, yaitu dari yang awalnya mereka belajar dalam rangka meningkatkan kemampuan intelektual, moral, fisik, dan psikisnya, sekarang berubah menjadi belajar untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang besar. Adapun upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan diantaranya yaitu pertama, pendidikan itu harus membangun prinsip kesetaraan antar sektor pendidikan dengan sektor-sektor lainnya. Seperti sistem pendidikan ini harus senantiasa bersama-sama dengan sistem lain untuk menciptakan dan mewujudkan cita-cita dari masyarakat madani di Indonesia. Yang kedua, pendidikan merupakan wahana pemberdayaan masyarakat dengan mengutamakan penciptaan dan pemeliharaan sumber yang berpengaruh seperti keluarga, sekolah, media massa, dan dunia usaha. Terus selanjutnya upaya yang ketiga, pendidikan itu harus memiliki prinsip perencanaan karena pendidikan selalu dituntut untuk cepat tanggap atas perubahan yang terjadi
dan melakukan upaya yang tepat secara normatif sesuai dengan cita-cita masyarakat madani di Indonesia. Maka pendidikan selalu bersifat progresif, tidak resisten terhadap perubahan, sehingga mampu mengendalikan dan mengantisipasi arah perubahan. Upaya yang terakhir yaitu pendidikan harus berorientasi pada peserta didik dalam memberikan pelayanan pendidikan. Sifat-sifat peserta didik yang umum maupun yang spesifik harus menjadi bahan pertimbangan. Karena layanan pendidikan untuk kelompok usia anak berbeda dengan remaja dan dewasa, termasuk perbedaan pelayanan bagi kelompok anak-anak berkelainan fisik dan mental, termasuk juga pendekatan pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil tidak dapat disamakan dengan anak-anak di perkotaan. Pembahasan yang terakhir mengenai salah satu contoh sekolah Islam di Indonesia. Di sini saya ingin menampilkan sekolah Global Islamic School. Sekolah ini termasuk kepada sekolah Islam terfavorit yang terletak di wilayah Jabodetabek. Sekolah ini memiliki berbagai cabang yang tersebar seperti di Serpong, Depok, dan Jakarta Selatan. Untuk tingkatannya ada playground, TK, SD, SMP, hingga SMA. Global Islamic School ini merupakan sekolah Islam yang menggunakan kurikulum nasional yang diperkaya dengan penguatan pada 4 pilar unggulan, yaitu ada akademik, keislaman, kepemimpinan, dan keglobalan atau wawasan internasional. Global Islamic School ini atau disingkat GIS didirikan pada tahun 2002 yang merupakan sekolah swasta menerapkan kurikulum nasional plus bermuatan Islam yang nilai-nilainya diinternalisasikan dalam sebuah aspek pembelajaran. Program pendidikan agama yang aplikatif dilaksanakan terintegrasi dalam kultur sekolah dan menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter bangsa di Indonesia. GIS ini mengadopsi kurikulum berwawasan global, program pendidikan bahasa Inggris yang integratif dan komunikatif dengan peningkatan 4 keterampilan bahasa Inggris. Metode pembelajaran aktif, inovatif, dan kreatif diterapkan pada kurikulum yang mendukung proses teaching menjadi learning, di mana sumber belajar bukan hanya berasal dari guru, tetapi guru berperan sebagai fasilitator, edukator, dinamisator, motivator, dan evaluator. Jadi di GIS ini setiap kelas memiliki rasio guru dan peserta didik yang ideal. Di GIS memiliki 2 guru di setiap kelas untuk maksimal 15 peserta didik di kelas playground atau KB kelompok belajar, 20 peserta didik di kindergarten atau TK, dan 24 peserta didik di SD. Nah, kemudian pada jenjang junior high school atau SMP, GIS menerapkan konsep moving class yang kedua guru tersebut merupakan guru utama yang memiliki kompetensi di bidang mata pelajaran dan bidang keagamaan.